Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Wulandari dan rekan saya ini. Di sini kami akan membahas materi tentang dasar hukum rukun dan syarat puasa wajib. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Menurut istilah bahasa, berarti menahan diri dari sesuatu dalam pengertian tidak terbatas. Menurut agama Islam, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Satu hari lamanya, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat beberapa syarat. Yang kedua yaitu dasar-dasar pelaksanaannya. Puasa Ramadan adalah suatu dari rukun Islam yang diwajibkan kepada tiap muslim sebagai dalil atau dasar yang menyatakan bahwa puasa Ramadan itu ibadah yang diwajibkan Allah kepada tiap muslim umat Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu syarat puasa. Yang pertama yaitu syarat-syarat puasa wajib, yaitu Islam, balik dan berakal, suci dari haid atau nifas, dan kuasa atau kekuatan. Yang kedua adalah syarat-syarat sah puasa, yaitu Islam, suci dari nifas dan haid, dan tidak di dalam hari-hari yang dilarang berpuasa, yaitu di luar bulan puasa Ramadan. Yang keempat yaitu rukun puasa, yaitu niat, yaitu mengajak dalam hati bermaksud melakukan ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat, dan niat untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam. Itulah materi dari saya kembalikan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 10 hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama, makan, yang kedua muntah, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima jima, yang keenam gila, yang ketujuh mabuk atau pingsan sepanjang hari, yang kedelapan murtad, yang kesembilan mengeluarkan mani dengan sengaja, yang kesepuluh melahirkan. Selanjutnya, ada 5 hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama, berdusta, yang kedua gibah, yang ketiga mengadu domba, yang keempat sumpah palsu, yang kelima berpandang-pandangan dengan nafsu syahwat. Di samping itu, ada keringanan yang diberikan oleh Islam kepada umat muslim untuk tidak berpuasa, yakni mencakup 3 golongan. Golongan pertama, boleh meninggalkan puasa tetapi wajib mengqadha. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu yang pertama, orang yang sedang sakit dan sakitnya akan memberikan mudarat baginya apabila mengerjakan puasa. Yang kedua, orang yang berpergian jauh atau musafir setidaknya sejauh 100 km. Yang ketiga, orang yang sangat lapar atau haus sehingga kalau diteruskan puasanya dia akan pingsan. Yang keempat, orang yang sedang haid, melahirkan, atau nifas. Golongan kedua, boleh meninggalkan puasa dan tidak wajib qadha namun wajib membayar fidyah. Membayar fidyah yaitu memberi makan kepada fakir miskin sebanyak hari yang telah ditinggalkan puasanya. 1 hari sama dengan 1 mud, yaitu 576 gram berupa makanan pokok negeri itu. Yang orang-orang yang termasuk pada golongan ini yaitu yang pertama, orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Yang kedua, orang yang lemah karena sudah tua. Golongan ketiga, boleh meninggalkan puasa tetapi wajib qadha dan membayar fidyah. Yang termasuk pada golongan ini yaitu pertama, perempuan hamil. Yang kedua, seseorang yang telah lelah karena menolong jiwa orang lain. Yang ketiga, kalau melambatkan bayar qadha Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya, maka wajib qadha dan bayar fidyah 1 mud per tahun. Selanjutnya ada hal-hal sunat dalam berpuasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. Yang kedua, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis atau dengan air.
Yang ketiga, berdoa sewaktu berbuka puasa. Yang keempat, makan sahur sesudah tengah malam dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika berpuasa. Yang kelima, menterakhirkan makan sahur sampai kira-kira 5 menit sebelum fajar. Yang keenam, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Yang ketujuh, hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. Yang kedelapan, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Selanjutnya, sunat-sunat puasa. Sunat-sunat puasa ada 10. Yang pertama, makan sahur meski sedikit. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Yang keempat, membaca doa ketika berpuasa. Yang kelima, menjauhi diri dari ucapan yang tidak senonoh. Yang keenam, memperbanyak amal kebijakan. Yang ketujuh, memperbanyak iktikaf di masjid. Yang kedelapan, memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang kesembilan, menjaga lidah dan anggota tubuh. Yang kesepuluh, memberi makan orang yang berbuka puasa. Terakhir, makruh puasa. Makruh puasa ada 3. Yang satu, bersikat gigi atau berkumur-kumur setelah zuhur. Yang kedua, berbekam, jauhi diri dari ucapan yang tidak senonoh. Yang keenam, memperbanyak amal kebijakan. Yang ketujuh, memperbanyak iktikaf di masjid. Yang kedelapan, memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang kesembilan, menjaga lidah dan anggota tubuh. Yang kesepuluh, memberi makan orang yang berbuka puasa. Terakhir, makruh puasa. Makruh puasa ada 3. Yang satu, bersikat gigi atau berkumur-kumur setelah zuhur. Yang kedua, berbekam. Yang ketiga, mencium istri atau suami. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa di bulan Ramadan termasuk rukun Islam yang ketiga, di mana kita semua orang Islam, baik itu laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, tua atau muda, wajib melaksanakannya setiap tahun pada bulan Ramadan. Banyak sekali hikmah yang dapat kita peroleh dari berpuasa. Salah satunya adalah agar terjadinya persamaan antara orang kaya dan orang miskin. Karena orang kaya tidak pernah merasakan lapar, maka akan mengasihani orang miskin. Maka Allah berkehendak memberikan persamaan antara hambanya dan agar orang kaya bisa merasakan kepedihan, lapar, dan rasa sakitnya. Tentulah timbul perasaan dalam hatinya ingin menolong fakir miskin yang seringkali merasakan kehausan dan kelaparan. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.